Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 165. Cerita bersama. Ada apa ini ribut-ribut? Andrea yang baru masuk ke dalam kamar memandang Arga dan Iswandi. Pria berwajah tampan itu mengambil bayi yang ada di tangan abangnya tanpa permisi. Arga diam memandang Andrea, dan pria saat ini dipandang bersikap acuh seakan tidak terjadi apa-apa. Di depan anak bayi tidak boleh ribut, Andrea menasihati. Ia tersenyum menang wajah keponakannya. Andrea mendaratkan tubuhnya di sofa. Arga dan Iswandi hanya diam ketika mendengar ucapan Andrea. Ternyata tuan muda Andrea bisa menggendongnya. Iswandi tersenyum memandang Andrea yang sudah sangat pandai menggendong bayi. Tentu saja, aku pakai teori yang berbeda. Pak Arga, buat dulu baru belajar menggendong. Sedangkan aku, belajar menggendong dulu baru membuat. Andrea berkata dengan tersenyum. Iswandi tertawa saat mendengar ucapan Andrea. Saya akan mengikuti teori yang tuan muda Andrea lakukan. Iswandi diam ketika menyadari bahwa bosnya sedang memandangnya dengan tatapan yang tidak suka. Bang Iswandi, tidak usah panggil tuan muda. Panggil saja Andrea. Aku tidak suka dengan panggilan itu. Terkesan terlalu formal, ucap Andrea dengan tersenyum. Iswandi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa menggendongnya? Tanya Iswandi. Aku minta diajarin sama perawat di sini, Bang. Kebetulan banyak yang ngajarin. Andrea tersenyum dan mengangkat alisnya. Kalau begitu, abang juga ingin minta diajarkan sama perawat di sini, jawab Iswandi. Kanda, nanti Lala aja yang ajarin. Lala sedikit mengeraskan suaranya. Calon istriku ternyata bisa mengajarkan, jadi aku akan belajar dengan dia saja. Iswandi tersenyum memandang Lala. Lala tersenyum saat mendengar ucapan calon suaminya. Kalau mau minta ajarin gendong bayi dengan perawat di sini, jangan di depan calon istri. Luna tersenyum memandang Lala. Iswandi hanya senyum-senyum saat mendengar ucapan Luna. Hai bro, kita jalan-jalan cari cewek. Di sini banyak cewek bro. Andrea berkata dengan sedikit berbisik di telinga bayi yang sedang tertidur tersebut. Jangan ajari anak abang untuk jadi playboy, ucap Arga. Kami ini memang pecinta wanita, tapi kami bukan buaya. Lagi pula, aku ini pria bebas tanpa ada ikatan. Jadi aku masih bebas kesana kemari. Andrea tersenyum nyengir. Luna sejak tadi duduk di dekat Nadira hanya senyum-senyum saja mendengar ucapan Andrea, Arga, dan Iswandi. Mama tinggal sebentar ya, mau ke bawah, ucap Luna. Mama mau ngapain? Tanya Nadira. Mau cari cemilan, jawabnya. Sejak tadi Luna ingin keluar cari cemilan. Namun, karena di kamar hanya ada Arga dan Nadira, ia membatalkan niatnya. Luna tidak tenang bila meninggalkan Nadira di dalam kamar bersama dengan Arga. Apa mau aku temani? Tanya Andrea. Enggak usah, Mama pengen duduk di depan saja sambil minum kopi. Luna beranjak dari duduknya. Apa enggak mau dibelikan aja, Ma? Biar dibawa ke sini, tanya Arga. Mama itu lagi pengen keluar, mau nyenggarkan mata. Mana tahu nanti dapat papa baru untuk kalian. Luna tersenyum. Arga dan Andrea hanya diam saat mendengar ucapan mamanya. Mereka sudah sama-sama dewasa, dan bila mamanya ingin menikah lagi, mereka tidak akan mampu untuk melarangnya. Arga dan Andrea tahu bahwa mamanya pasti kesepian. Luna tertawa menang kedua wajah putranya yang menanggapi ucapannya dengan serius. Di dalam kamar rumah sakit ini terasa begitu sangat tidak nyaman dirasakannya. Entah mengapa, aura dalam kamar itu terasa berbeda dengan aura ketika berada di rumahnya. Meskipun kamar yang mereka tempati sudah kelas terbaik. Mama tinggal dulu ya, Mama nggak lama kok, cuma minum kopi aja, ngilangin kantuk. Luna mengusap kepala Nadira. Iya Ma, jawab Nadira dengan tersenyum.
Mama mertuanya pasti merasa jenuh bila hanya di kamar saja menemaninya sejak pagi hingga sampai sore. Karena itu, Nadira tidak melarangnya. Iswandi, ibu mau minum kopi dulu sebentar. Kalian lanjut saja ngobrolnya. Luna tersenyum. Ia pernah pergi meninggalkan rombongan anak muda tersebut. Apa jadi nikah sama Pak Iswandi? Nadira berkata dengan mengecilkan suaranya. Rencananya, kamu doain aku ya. Aku juga ingin bahagia seperti kamu. Lala tersenyum. Aku pasti doain. Aku doain supaya kamu jadi sama Pak Iswandi. Dia terlihat sangat baik, komentar Nadira. Lala menganggukkan kepalanya. Aku terkadang merasa nggak layak untuk dia. Jangan minder. Dia aja yakin. Kenapa Lala tidak? Nadira tersenyum. Aku sama dia bagaikan langit dan bumi. Aku dapat dia merupakan suatu anugerah, tapi dia dapat aku musibah. Lala tersenyum nyengir. Lala menyadari siapa dirinya dan siapa Iswandi. Keluarganya jauh berbeda dengan keluarga Iswandi. Belum lagi papanya yang hanya tahu uang. Jangan bicara seperti itu. Lala harus yakin dan bertekad dalam diri sendiri. Bila nanti sudah menjadi istri, harus menjadi istri yang baik. Karena walau bagaimanapun, surga kita perempuan ada di telapak kaki suami. Nadira menasihati sahabatnya dengan bijak. Yang sudah jadi mommy, sudah dewasa sekarang, Lala begitu sangat gemas melihat sahabatnya. Ia mencubit pipi sahabatnya itu. Nadira tertawa saat mendengar ucapan Lala. Arga, Iswandi dan juga Andrea hanya diam ketika benar kedua wanita itu tertawa meskipun mereka tidak tahu apa yang saat ini sedang ditertawakan oleh kedua wanita tersebut. Iswandi berada di pabrik gula milik Arga. Ia memeriksa semua permasalahan yang ada di pabrik gula itu. Kecurangan demi kecurangan terlihat ketika Iswandi mengecek keseluruhan, mulai dari bahan mentah, mesin-mesin, gaji, serta pengeluaran dan yang lainnya. Bila laporan alat-alat rusak, saya ingin melihat alat-alat itu sekarang. Iswandi tidak percaya begitu saja ketika melihat laporan yang ada di monitor komputernya. Selama ini, Iswandi percaya dengan laporan diberikan oleh Wakil Direktur Keuangan Pabrik Tebu yang berada di Semarang. Namun setelah berada di sini, ia merasa begitu sangat banyak keganjilan. Iswandi memang begitu sangat teliti dan juga jeli, tidak mudah untuk mengelabuinya. Hal terkecil sekalipun, ia akan dapat menemukannya. Wajah pria itu memucat ketika Iswandi minta bukti alat-alat yang rusak. Iya Pak, saya akan bawa Anda ke gudang, ucapnya. Iswandi menganggukkan kepalanya. Ia ingin menyelesaikan permasalahan di pabrik terlebih dahulu sebelum menyelesaikan permasalahannya dengan calon papa mertuanya. Iswandi membaca laporan pupuk di perkebunan tebu. Melihat ini semua, ia merasa bahwa laporan ini tidak wajar. Iswandi beranjak dari duduknya. Antarkan saya sekarang ke gudang dan juga saya ingin mengecek semua laporan tentang alat-alat yang rusak. Iya Pak, jawab pria sudah berkeringat tersebut. Ia tidak pernah menduga bahwa yang datang adalah Iswandi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.